Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar. Juz yang pertama surah Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke 30 ya, ayat yang ke-30. Baik, silakan dibaca Bu Reni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala langsung aja ya Ustaz ya. Artinya dan jika Tuhan dan kamu berkata, itu ketika. Sebentar Ustaz. Dan ketika. Oh, dan ketika. Dan ketika Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di atas bumi khalifah. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di atas bumi orang yang siapa yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, dan kami bertasbih dengan memujimu dan kami mensucikan namamu, mensucikan nama bagimu. Allah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa harfu atfin, ini harfu syartin Ustaz? Bukan ya? Itu dhorof. Oh, karena ketika ya, kebalik sama in. Oke, dhorof, qala fi'il madhi, rabbuka apa namanya, fa'ilnya ya. Nah, kafnya. Ka-nya maf'ul bih. Ya? Mudhaf ilaih bukan maf'ul bih. Subhanallah. Salah ngomong Ustaz, mudhaf ilaih. Nah. Lil malaikati jar majrur, ini harfu taukid, innya ya ja'il, fi'il madhi, fi'il ardi. Dulu. Ya. Ini itu innanya harfu taukid. Nah, ya-nya. Ya-nya itu isimnya. Isimnya. Fil ardi jar majrur khalifah. Ja'ilun khobarnya. Oh, ja'ilun. Oh ya, khobar. Oke. Ja'ilun khobar inna, fil ardi jar majrur, khalifah itu maf'ul bih. Nah. Ya. Qalu itu ya. Bentar dulu. Ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifatan maf'ul bih dari mana? Enggak sih ya, Ustaz, bukan. Aneh nanya. Benar maf'ul bih. Iya, maksudnya itu tadi apa namanya, dijadikan itu dari ja'ilnya itu. Ya, bukan. Jadi maf'ul bih dari isim fa'il ja'il ya. Ja'il kan isim fa'il sebenarnya, tapi dia beramal seperti amalan fi'il. Qalu fi'il madhi disebut fa'ilnya ya. Ya, fa'ilnya ini ke malaikat ya, ke wau. Ataj'alu ini fi'il mudhari'. Ini mah a-nya isim istifham, taj'alunya fi'il mudhari'. Jangan dibilang a Bu, tapi al-hamzah tuh gitu. Oh iya, al-hamzah, sorry. Al-hamzah isim istifham. Taj'alu fi'il mudhari', fiha jar majrur.
Tajallup fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Ya. Fiha jar majrur, man ini di sini naat ya Ustadz apa? Apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya orang yang merusak? Berarti apa? Berarti ini Apa tuh kalau bunyinya kayak gitu? orang yang Maf'ul merusak. bih ya? Oh, maf'ul bih. Oke. Hmm. Jadi itu semua man yufsidu itu ya Ustadz, maf'ul bihnya. Nah, Man aja. Ya. man aja kan kalau mausul cukup isi mausulnya silahnya mengikutin. Oh, Jadi man kita katakan isi mausul sebagai maf'ul bih. sebagai maf'ul bih. Oke. Yufsidu di sini fi'il mudhari apa namanya? Ya. Fa'ilnya Kenapa? itu apa? Iya, filenya siapa? Ya, fa'ilnya itu ini tadi apa namanya? Yang khalifah tadi, yang jadiin khalifah tadi ya. Maksudnya Emang yang menumpahkan darah siapa? Siapa kan? Man ini kan? iya, oh iya man. Tapi Jadi kembali, fa'ilnya ke man gitu ya. nah, dia kayak gitu. Fiha jar majrur, wa-nya harfun atfin, yasfikunya juga fi'il mudhari, ininya fa'ilnya man, ad-dima'a itu maf'ul bih, wa harfu atfin, nahnu di sini apa namanya? Mubtada ya Ustadz? Iya, Enggak ya? betul. Ya. Nahnu mubtada benar. Ya, nusabbihu juga fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu ya, ke malaikat. Bihamdi itu jar majrur, ka-nya mudhof ilaih, wa-nya harfu atfin, nuqaddisunya fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke nahnu. Kemudian laka jar majrur, qala fi'il madhi, ini innya innanya harfun taukid, apa namanya? Isimnya apa? Ya, harfu taukid Ya, wa nasbin, kemudian harfu taukid ya-nya wa nasbin, ya-nya itu isim inna, terus a'lamunya khobar inna. Sekaligus ini apa? Ya udah khobar ana aja deh. Khobar ana ya Ustaz. Emang mau sekaligus apa lagi? Nggak takut salah. Terus apa namanya? Di sini maknya ini apa ya Ustaz ya? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu apa tuh? Berarti ini saya kayak isi mausul tadi ya. Berarti apa ininya? Maf'ul bih, Ustaz. Kira-kira gimana? Maf'ul bih benar ya? Ya, maf'ul bih. La-nya la nafi, ta'lamun, mudhari, fi'il mudhari. Fa'ilnya ini ke apa namanya? Ke malaikat itu ya. Yang mana yang malaikat? Talamun. Iya. Wawunya. Oh ya, wow. Oke, wow. Ya. Oke. Wadhkur ayyuhar rasul linnasi hina qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlifu ba'duhum ba'dhan li'imaratiha. Qalat ya rabbana 'allimna wa arshidna mal hikmata fi mal hikmatu fi khalqin haula'i ma'a anna man sya'nihim Gimana? Tunggu. Ma'a anna man sya'nuhum Ma'anna min sya'nihim al-ifsadu. Anna min sya'nihim Al-ifsada fil ardi. al-ifsada fil ardi wa iraqati
wa iraqat Ad-dima'i. dima'i zulman wa udwanan wa nahnu taw'an taw'un amruk. Ini apa ya Ustaz ya? Tanazzahaka at-tanazziyatal Bukan. Nunazzihuka. nunazzi itu nun ya. Nunazzihuka at-tanzi Ha. alla Iqa. bihamdika wa jalalika wa numajjidaka bikulli sifatil kamali wal jalali. Qala Allahu lahum inni a'lamu ma la ta'lamuna minal muslihati raji'ati fi khalqihim. Dan ingatlah wahai Rasul kepada manusia ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku sesungguhnya sudah menjadikan di atas bumi kaum yang menjadi wakil gitu ya Ustadz ya, menjadi khalifah salah satu di antara mereka ba'duhum ba'dha yang satu untuk yang lainnya. Apaan? Gimana ngertiinnya Ustadz ba'duhum ba'dha tuh? Dari khalifah itu kan di ayatnya kan Allah hendak menjadikan di muka bumi ini adanya khalifah kan. Ya. Khalifah itu maknanya adalah yakhlifu ba'duhum ba'd. Sebagian mereka menggantikan yang lain. Oke. Sebagian mereka menggantikan yang lain. Li'imaratiha dalam imarat itu apa Ustaz? Untuk mengurusnya, mengurus bumi. Untuk mengurusnya. Qalat mereka berkata ya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, alimna, ajarkan kepada kami dan beri petunjuk kepada kami apa hikmah dari penciptaan mereka itu. Kemudian ma'ina dengan bahwasanya min sya'nihim al-ifsadi. Ini kalau ini biar enak ngejaminnya, padahal sesungguhnya di antara gitu. Ya, padahal sesungguhnya di antara mereka itu gitu ya. Maksudnya berbuat kerusakan di atas bumi dan menumpahkan darah dengan kezoliman dan permusuhan. Permusuhan. Dan kami taat kepada perintahmu. Nunazzihuka atanazzi alaka bihamdika wa jalalika. Enggak tahu saat ini apa natanazzi. Nunazzihuka itu kami membersihkan engkau. Kami membersihkan engkau. Atanazzi. Enggak tahu nih Ustadznya yang ini. Kami membersihkan engkau dengan pembersihan yang layak. Dengan pembersihan yang layak, dengan memujimu dan mengagungkanmu gitu ya. Dan apa tadi wanu majiduka? Nggak tahu juga ini. Aduh Ustaz, bentar nggak sempat lihat kamus. Wanu majiduka ini nggak tahu. Dan kami gimana? Yang ini nggak tahu Ustaz, wanu majiduka itu nggak tahu artinya. Ya, numajid itu kami memuliakan engkau. Dan kami memuliakan engkau dengan segala sifat-sifat sempurna dan keagungan. Ya. Qala Allahu lahum, dan Allah berkata kepada mereka, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dari kebaikan something yang pada penciptaanmu. Nggak tahu ar-rajihah. Yang benar ya Ustadz ya, yang apa namanya? Ya, dengan masalah yang kuat. Yang kuat, rajih ya, dengan yang kuat atas penciptaan tersebut. Gitu. Pada penciptaan mereka. Ya, pada penciptaan mereka. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya.
Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'inu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi ayat 30 ini bicara tentang kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya kalimat ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka malaikat pun menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka menjawab, mereka berkata para malaikat, apakah engkau wahai Allah hendak menjadikan di dalamnya orang yang akan merusak di bumi tersebut, wa yasfiku dima, dan juga menumpahkan darah. Nah, di kitab tafsir yang lain yang panjang-panjang ya, kitab tafsirnya itu dijelaskan bagaimana malaikat bisa tahu bahwasanya manusia akan berbuat seperti itu padahal manusia belum diciptakan. Maka ada para ulama yang mengatakan bahwasanya ya para malaikat ini sudah diberitahu bahwa di antara sifat manusia itu ya seperti ini ya. Mereka suka berbuat kerusakan di dalamnya, kemudian saling membunuh satu sama lain, sehingga malaikat pun mengomentari demikian. Ya, ini di kitab tafsir yang lain disebutkan seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami mentasbihkan engkau ya, mensucikan engkau dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Makna tasbih ya, ini yang harus kita ketahui. Jadi kita kan sering yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah insyaallah jelas maknanya. Ini adalah pujian ya. Allahu akbar, pengakuan akan kebesaran Allah. Lalu apa makna dari subhanallah? Makna dari subhanallah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ya, tunazzihuka at-tanzihal laiqa bihamdika wa jalalika. Kami membersihkan engkau dengan pembersihan yang layak ya, dengan memuji engkau dan mengagungkan engkau. Jadi yang dimaksud dengan subhanallah adalah kita mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan ya. Karena Allah Maha sempurna. Ya, mustahil bagi Allah memiliki sifat kekurangan. Ya, oleh karena itu makna dari subhanallah adalah kita membersihkan nama Allah dari segala bentuk kekurangan karena Allah Maha sempurna. Itu makna dari subhanallah. Dan ini bentuk ya Masya Allah ya. Ini bentuk etika, bentuk sopan santun dari malaikat. Ya ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, maka malaikat pun meneruskan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya sesungguhnya kau lebih tahu ya tentang maslahat yang terkandung di dalam penciptaan manusia. Makanya kata malaikat, setelah malaikat mempertanyakan hal tersebut, malaikat dengan sopannya mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah pun menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ya Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya memang ya manusia itu akan sebagian mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, sebagian mereka akan membunuh satu sama lain, tetapi akan ada maslahat yang kuat ya. Jadi al-maslah ar-rajih, artinya memang akan ada mafsadah-mafsadah yang dilakukan oleh manusia, tapi ada maslahat yang kuat yang akan dilakukan manusia di bumi. Jadi ya di antara tujuan penciptaan manusia ini adalah ya ini untuk hidup bergantian, khalifah. Makna dari khalifah itu ya adalah yakhlifu ba'duhum ba'd. Sebagian mereka menggantikan yang lain. Artinya akan terus ada generasi dari tahun ke tahun ya. Artinya ketika satu generasi hilang, maka akan muncul generasi yang lain ya. Ini yang maksud dengan khalifah. Meskipun makna khalifah bisa juga kita bawa ke makna menjadi pemimpin di muka bumi. Karena manusialah yang mengurus segala satunya. Adapun yang lain, tumbuhan, hewan-hewan, justru dibuat untuk maslahat manusia. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca kemarin ya, di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-31 ya. Nah, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Wa huruf ataf, 'allama fi'il madhi, Terjemahin dulu Pak, terjemahin dulu. dan dia mengajarkan Nggak sengaja pencet. dan dia mengajar Adam nama-nama semuanya, kemudian menunjukkan kepada malaikat, kemudian dia berkata, sebutkanlah ambiuni, sebutkanlah ini jika kalian yang sodikin, yang Dia, benar. ambiuni itu kan artinya kabarkanlah kepadaku. Jadi, Ambiuni, kabarkanlah kepadaku nama-nama ini semuanya jika kalian benar. Wa huruf ataf, alama fi'il madhi, domirnya huwa. Adama sebagai fa'ilnya Allah ya. Fa'ilnya Allah. Adama fi maf'ul bi mansub. Asma'a maf'ul bi yang kedua. Kullaha mudhof ilaih. Enggak. Kulla itu taukid, Pak. Kulla tauhid. Taukid. Nah, haknya mudhof ilaih. Hanya mudhof ilaih. Summa atof. Arodo fi'il madhi. Domirnya huwa. Ma'tufnya ke al-allama. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya fa'il domir mustatir, kelihatan huwa. Ke Allah ya. Karena yang menunjukkan ini. Ulbi alal malaikati jar majrur. Faqala fa harfu syarat. Qala fi'il madhi domirnya huwa. Fa ini huruf ataf aja atau huruf istinaf? Fa huruf ataf. Qala fi'il madhi domirnya huwa. Ambi'uni ambi'u fi'il amar. Ini Bentar dulu, ambi'u kan fi'il amar, fa'ilnya wawunya ya. Ambi'u fi'il amar, wawu sebagai fa'ilnya. Ini maf'ul bi ya. Bi asma'i. Sebentar Pak. Ini itu nunnya nun wikoya. Nah, ya-nya baru domir sebagai maf'ul bi. Ini nunnya nun wikoya, ya-nya sebagai maf'ul bi. Bi asma'i jar majrur. Haula'i itu isim isyarah. In kuntum shodikin, in huruf syarat tadi ya. In kuntum syarat. Jika jawab syarat kuntum fi'il madhi nakis. Isimnya, fa'ilnya. Tumnya isimnya. Jadi kuntum, tumnya itu isimnya kana. Ya. Kemudian sodikin. Isimnya kana. Sodikin sebagai khobar dari kuntum. Sebagai khobar dari kana. Baik ya, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, tafsir yang satu. Oh iya, tafsirnya belum. Afwan. Ayo. Wa bayanan li faddola Adama alaihi salam. Wa bayanan li fadli Adama alaihi salam allamahu wahu asma'u asya'i kullaha. Asma'al asya'i kullaha. Oh ya. Asma'al. Asma'a kullaha summa arada musammayataha Musammayatiha
musammayatiha alal malaikati qailan lahum akhbaruni bi asma'i haula'il Akhbiruni Pak, ini fi'il amr ya. Akhbiruni. Akhbiruni bi asma'i haula'il maujudati in kuntum shadiqina fi annakum aula bil istikhlafi fil ardi minhum. Bayana Adam. Dia Dan sebagai penjelasan ya, dan sebagai penjelasan kepada Adam keutamaan alaihissalam ya, dan untuk menjelaskan keutamaan Adam alaihissalam, dan untuk menjelaskan keutamaan Adam alaihissalam, Allah mengajarkan kepada dia nama-nama semuanya. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Akhbiruni, beritahukanlah kepadaku nama-nama ini semua al-maujudati. Apa itu? Nama-nama semuanya al-maujudati. Al-Maujudat ya. Al-Maujudat. Ya. Beritahukanlah kepadaku nama-nama benda-benda yang ada tersebut. Beritahukanlah kepadaku nama-nama benda yang ada tersebut. In kuntum shodiqin, jika kalian benar, fi annakum auli bi ikhtilafi. Bukan auli Pak, aula. Aula ya, aula. Nah. Dalam hal kalian yang perselisihkan. Bukan. Jadi ini kan in kuntum shodiqina fi annakum aula bil istikhlafi fil ardi minhum. Artinya jika kalian merasa benar bahwasanya kalian lebih utama untuk menggantikan manusia di muka bumi ya dibandingkan mereka. Jadi ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau malaikat merasa mereka mampu menggantikan manusia. Oh, iya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran. Afwan. Nah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat. Menunjukkan benda-benda untuk sebutkan nama-namanya. Maka Allah berfirman, anbi'uni. Kabarkanlah kepadaku bi asma'i haula, ya nama-nama hal tersebut in kuntum shadiqin, jika kalian ya benar dalam klaim kalian. Ya. Jadi di ayat 31 ini Allah ya ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwasanya memang manusia itu layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu Allah pun mengajarkan beberapa nama benda yang ada di sekitar ya surga itu kepada Adam. Kemudian Allah pun menunjukkan benda-benda tersebut kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, ambiuni, ya, berikanlah kabar kepadaku atau ceritakanlah kepadaku nama-nama hal tersebut jika kalian benar. Ya. Dari ayat ini, ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya dari sini kita bisa mengesimpulan bahwasanya bahasa yang digunakan oleh manusia, ya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani, ya bahasa Persia, bahasa Cina, bahasa Indonesia, dan semua bahasa itu merupakan ilham dari Allah kepada manusia. Jadi bahasa itu ya diilhamkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena tentu ya bagi sebagian orang termasuk Anda pribadi ya terkadang suka ya bertanya-tanya ya. Coba bayangkan
orang Arab pertama yang bertemu dengan orang Inggris pertama. Kira-kira ngomongnya bahasa apa tuh? Ini kan menjadi suatu misteri ya. Terus siapa yang mengajarkan mereka untuk berbahasa sampai ya jangankan ya beda suku ya, bahkan Indonesia aja ya yang rasnya adalah ras Melayu, tapi bahasanya bisa berbeda-beda. Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Bugis ya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan ya adanya peran ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang mengilhamkan bahasa kepada mereka. Ya dari kesimpulan ini diambil dari ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Artinya dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Adam ini diajari kosakata, diajari bahasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian. Taib, ini masih nyambung dengan ayat selanjutnya. Jadi kita baca dulu aja. Nah, silakan Ibu Ida ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani ya Ustaz ya. Apa nih Ya, ucapannya? ya Bani Israil dzkuru ni'amati allati Bukan yang itu, Bu. Yang qalu. Qalu. Nggak apa-apa, mungkin belum sarapan jadi nggak fokus. Ya Ustaz. Ayat nomor 32 ya. Ya, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya mereka berkata, Maha suci Engkau. Malaikat. Ya. Malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Qalu fi'il madi, fa'ilnya al-wawu. Kemudian subhana maf'ulun bih. Bukan maf'ul bih, Bu, tapi namanya maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak ya, apa Ustaz? Maf'ul mutlak ya Ustaz. Karena takdirnya usabbihu subhana gitu. Oh ya Ustaz, benar Ustaz. Lupa saya Ustaz. Maf'ul mutlak, kemudian al-kafu mudhofun ilaihi. Kemudian la ini la nafiyah, ilma. Maaf afwan Ustaz, la ini al nafiyah lil jinsi ya Ustaz ya. Ya. Kemudian ilma ini isim la, kemudian lana jar majrur sebagai khobar la. Kemudian illa ini adatul istisna. Kemudian ma-nya ini mustasnanya ya Ustaz ya. Mustasna. Kemudian alam tanah ini fi'il madi, kemudian fa'ilnya adalah ta, kemudian na ini sebagai maf'ulun bih. Kemudian innaka harfu taukid wa nasbin, al-kafu sebagai isim inna. Kemudian anta ini badal dari al-kafu ya Ustadz ya. Mana anta? Anta, innaka anta. Oh, ini apa namanya sebagai taukid. Taukid ya. Taukid ya, sebagai taukid dari al-kafu. Kemudian al-alimu sebagai khobar inna, al-hakimu sebagai naat. Enggak, khobar juga. Khobar juga, khobar kedua. Kan naat nggak bisa jadi naat bagi naat lain. Oh iya Ustaz, ya. Karena kalau kita bilang hakim ini sifat bagi al-alim, sedangkan al-alim kan sifat juga bagi Allah kan. Jadi dia khobar yang kedua ya. Khobar yang kedua, ya.
Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Belum. Belum Kita Ustaz, belum itunya. 31. 32. Qalat 32. Apaan? Qalatil malaikatu nunazzihuka ya Rabbana. Laisa lana ilmun illa ma 'allamtana iyahu. Innaka anta wahdakal alimu bisuuni holkika al-hakimu fi tadbirika. Malaikat berkata, maka malaikat berkata, kami mensucikan engkau, ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami, tidaklah bagi kami ada ilmu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepadanya. Sesungguhnya Engkau hanya kepada Engkau, sudah Engkau maha mengetahui, hanya Engkau yang maha mengetahui dengan urusan-urusan dari makhluk-makhlukmu. Engkaulah yang maha pada hikmah dari yang terkandung di dalamnya. Baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Mereka itu para malaikat berkata subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini adalah bentuk ketawaduan ya. Karena memang malaikat itu ya berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi malaikatnya lawannya iblis ya. Kalau malaikat hanya Allah berikan ketaatan. Jadi semuanya adalah ketaatan. Malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis hanya Allah berikan kemaksiatan. Ya, artinya yang namanya iblis itu hanya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin iblis melakukan ketaatan. Yang spesial ini manusia. Manusia ini Allah berikan ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia fujuraha, kefajirannya, kecenderungan untuk berbuat yang buruk, kecenderungan untuk berbuat kejahatan, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Makanya manusia itu ya, kalau dia bisa menjaga agar bisa terus di atas kebaikan, bisa jadi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya manusia yang ya kejahatannya itu mendominasi, bisa jadi dia lebih buruk daripada iblis sekalipun. Ya, ini yang membuat manusia ini spesial karena Allah ilhamkan di saat yang sama, Allah ilhamkan kecenderungan untuk berbuat kebaikan, juga berbuat keburukan. Ya tinggal bagaimana kita memanage hati kita agar lebih condong kepada kebenarannya. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah pengakuan dari malaikat ya bahwasanya Allah lah yang lebih mengetahui hikmah ya yang terkandung di balik penciptaan manusia ya. Termasuk hikmah di balik kenapa manusia diusir dari surga lalu Allah tempatkan di bumi agar mereka menjadi khalifah di dalamnya. Ini semua merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui ya maslahat yang terkandung di dalamnya. Dan beginilah sikap seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman tentang sesuatu, maka yang harus dilakukan adalah sami'na wa ata'na, ya. Kami dengar dan kami taat. Ya, kami dengar dan kami taat. Jangan seperti orang kafir, jangan seperti syaitan. Ya, sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami bermaksiat, ya. Baik. Kita lanjutkan karena masih berhubungan. Silakan baca Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim.
Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah berfirman, wahai Adam, kabarkanlah pada mereka nama-nama benda-benda ya Zat. Ketika ia mengabarkan maka ketika ia mengabarkan pada mereka nama-namanya, Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib, rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan ya Zat. Apa yang kalian tampakkan Dan apa yang kalian sembunyikan. Qala fi'il madi, fa'ilnya kembali ke Allah. Ya harfun nida, adamu munada, ambi fi'il amr, fa'ilnya anta, hum maf'ul bihi, bi asma'i jar majrur, him mudhof ilaih. Falamma zorof. Falamma itu zorof ya. Zorof. Amba'a fi'il madi, fa'ilnya ke Adam, hum maf'ul bi asma'i jar majrur, him mudhof ilaih. Qala fi'il madi, fa'ilnya ke Allah, alam harfu nafyin wa jazmin, akul fi'il mudhari majzum, fa'ilnya ana, lakum jar majrur, ini innanya harfu nasbin wa taukid, yaknya isim inna, a'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, ghaiba maf'ul bihi, as-samawati mudhof ilaih, wa harfu atfin, al-ardi ma'tuf ke samawati, wa harfu atfin, a'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, ma isim mausul maf'ul bihi, tubduna fi'il mudhari, fa'ilnya waw, wa harfu atfin, maknya ma'tuf ke ma yang tadi ya, alam tadi gitu. Ya. Kuntum kananya fi'il nakis, tumnya isim kana, taktumuna fi'il mudhari, fa'ilnya waw. Kemudian jumlah dari taktumun jadi apa? Khobar kana. Ya, taibnya. Ayo dibaca tafsirnya. Qala Allahu ya Adamu akhbirhum bi asma'i hadhil asya'i allati ajazu an ma'rifatiha. Falamma akhbarahum Adamu biha, qala Allahu lil malaikati laqad akhbartukum anni a'lamu ma khufiya ankum. Ma khafiya ankum fis samawati wal ardi wa a'lamu ma tadhharunahu wa a'lamu ma tudhirunahu wa ma tukhifunahu wa ma tukhfunahu. Dan Allah berfirman, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama sesuatu ini. Ajazu apa Ustaz? Ya, mereka tidak mampu.
tidak mampu. Yang mereka tidak mampu mengetahuinya. Maka ketika Adam mengabarkan kepada mereka, Allah berfirman pada malaikat, sungguh aku telah mengabarkan kepada kalian nama-nama a'lamu. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tersembunyi. Ya, sungguhnya aku telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang nampak, apa yang kalian tampakkan. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa iyyaka. Baik. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Ceritakanlah kepada mereka nama-nama hal tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Maka ketika Adam mengabarkan kepada mereka nama-nama benda tersebut, Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum. Bukankah telah aku katakan kepada kalian, sesungguhnya ya aku mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi sekalipun ya para malaikat itu ya dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka makhluk sama seperti kita, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka, ya. Jadi malaikat itu ya sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kalau Allah tidak beritahu kepada mereka, malaikat ini tidak akan tahu apapun, ya. Sehingga Allah tegaskan di sini, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya aku mengetahui hal-hal gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu darinya. Ya, manusia itu hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, betapapun kita berusaha menyembunyikan amalan kita, ya, perbuatan kita, maka Allah pasti mengetahuinya. Dari sini kita tahu bahwasanya muraqabatullah, ya, pengawasan Allah itu, ya, tidak akan ada yang bisa lari darinya. Ya, semuanya Allah ketahui, sekalipun, ya, misalnya seseorang melakukan sesuatu di ruangan tersembunyi yang tertutup, maka Allah Maha mengetahuinya, ya. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang ke-34, ya. Afwan. Silakan baca Ibu Martalena, ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kalian sujudlah kepada Adam. Maka mereka bersujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri. Dan mereka
mereka termasuk orang-orang kafir. Waw huruf istinaf apa ataf ini Ustaz? Istinaf aja. Istinaf. Istinaf isnya zorof zaman. Kulna fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Nah, jangan bilang nahnu, naknya. Naknya fa'il. Lil malaikati jar majrur. Usjudu fi'il amar, fa'ilnya wawu. Di adama jar majrur. Fasajadu fanya jawab Ustaz. Boleh. Jawab. Sajadu fi'il madi, fa'ilnya wawu. Illa istinaf. Bukan istinaf, istisna. Istisna. Nah. Iblisa mustasna. Aba fi'il madi ya Ustaz? Iya, failnya. Fi'il madi, fa'ilnya iblis. Nah. Ya. Wastakbara fi'il wawunya huruf atfin. Istakbara fi'il madi, fa'ilnya iblis tadi. Waw huruf atfin. Kana fi'il madi nakis, fa'ilnya bukan fa'il, isimnya. Isimnya iblis tadi Ustaz. Nah. Isimnya iblis tadi. Minal kafirin jar majrur, jadi khobar kana. Nah, ayo baca tafsirnya. Tafsirnya 3-4. Wadkur ayyuhar rasulu linnasi takrimallahi li adama. Takrimallahi li adama hina qala subhanahu lil malaikati usjudu li adama ikraman lahu wa izharan li fadlihi fa'ata'u ajma'in jami'an illa iblisa imtana'a anis sujudi takabburan wa hasadan fasara minal jahadaini fasara minal jahidina. Jahidina kan jamak ya. Jahidina billahi al-asina umruhu li amrihi. Dan ingatlah hai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sebagai bentuk kemuliaan Allah. Sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada Adam. Sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Adam. Pemuliaan Allah kepada Adam ketika berkata subhanahu lil malaikati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam sebagai muliakan ikraman lahu sebagai bentuk pemuliaan. Bentuk pemuliaan kepadanya dengan
menampakkan Dan keutamaannya. menampakkan terus Utamaannya. Dan kalian taatlah, bukan atau maka mereka pun para malaikat maka taat. mereka pun para malaikat taat kecuali iblis yang mencegah dari sujud adalah kesombongan dan hasad. Iya. Fasara min jahidi billahil asin. Fasara ini apa ya Ustaz? Fasara. Ya, maka jadilah Maka iblis jadilah tersebut iblis termasuk tersebut termasuk orang yang menentang Allah dan bermaksiat terhadap perintah Allah. Ya, na'am. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ya, mereka enggan dan mereka menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang yang kafir. Ya. Dari ayat ini ya timbul pertanyaan yang cukup menarik ya. Karena kalau kita baca ayatnya, dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah iblis bagian dari malaikat? Ya, karena kalau dari redaksi kalimatnya, seakan-akan iblis itu bagian dari malaikat. Karena kan perintahnya adalah kepada para malaikat, ya kan? Usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat, di Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat pun sujud kecuali iblis. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya istisna munqati. Istisna yang terputus. Artinya antara mustasna dengan mustasna minhu ya, itu dari dua hal yang berbeda, ya. Dan kaidahnya kalau istisna munqati seperti ini, maka dia tidak boleh jadi badal. Karena kalau badal itu menandakan dari jenis yang sama. Dia hanya boleh jadi mustasna. Makanya di sini dibacanya fasajadu illa iblis, ya. Karena iblis bukanlah malaikat. Ini sama kalau kita mengatakan misalnya misalnya kita mengatakan ja'atul labu ilal ghanama. Nah, telah datang para siswa kecuali seekor kambing. Nah, ini kan ghanam sama siswa kan tentu dari jenis yang berbeda. Ini namanya mustasnanya munqati. Artinya mustasnanya sama mustasna minhunya itu dari dua kelompok yang berbeda, dua jenis yang berbeda. Artinya ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya iblis itu bagian dari malaikat, ya tidak, ya. Tapi ini namanya mustasna munqati. Jadi iblis itu tersendiri karena Allah menciptakan malaikat dari cahaya, ya, sedangkan Allah menciptakan jin, ya, itu dari api, ya. Cahaya dan api ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini berbeda antara iblis dengan malaikat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ya, baik malaikat ataupun iblis itu diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka beribadah, ya, bukan dalam rangka beribadah. Tapi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam, ya, sebagai bentuk pemuliaan. Nah, malaikat ketika Allah perintahkan semacam ini, ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya malaikat itu diberikan kepada Allah sifat hanya taat aja. Jadi nggak ada sifat membangkang dari malaikat. Sehingga malaikat pun langsung bersujud, ya. Karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk beribadah kepada manusia, pada Adam. Sedangkan iblis, nah iblis ini ya menimbang perintah dengan akal mereka, ya, menimbang perintah Allah dengan akal mereka. Karena dalam ayat yang lain, di antara yang menyebabkan iblis tidak mau ya bersujud kepada Adam, karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Adam, ya.
iblis ini merasa kedudukannya itu jauh lebih tinggi daripada Adam, sehingga mereka tidak sudi untuk bersujud kepada Adam. Karena kata iblis, ya, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ya, karena dia ngerasa api itu lebih baik daripada tanah, maka ya timbul kesombongan dari ya si iblis ini. Sehingga ya kita sebagai seorang muslim dari kisah ini harus mengambil hikmah. Ya bahwasanya ya seringkali kesombongan itu mencegah seseorang dari melakukan kebaikan, ya. Hanya karena gengsi, hanya karena ya hasad ya kepada manusia menyebabkan iblis ini ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini hal yang sederhana. Allah hanya memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk ya menghormati Adam. Malaikat langsung memenuhi perintah tersebut karena malaikat itu ketika mendengar perintah Allah langsung mentaatinya. Adapun iblis di sini menggunakan logikanya. Makanya hati-hati dengan logika kita. Jangan sampai ya ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut logika kita tidak sesuai ya, lalu kita melanggar. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para Islam ya liberal zaman sekarang. Mereka menimbang syariat dengan logika mereka. Kalau sesuai dengan logika mereka, baru mereka mau laksanakan. Tapi kalau ya tidak sesuai dengan logika mereka, mereka nggak mau menjalankan. Sehingga banyak ya keluar dari ucapan para Islam liberal ini, mereka katakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Syariat ini syariat hijab ketinggalan zaman. Sudah tidak sesuai dengan perilaku dan etika di dunia modern. Hal-hal yang semacam ini yang menjadikan mereka ya seperti iblis, ya, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka timbang dengan logika mereka. Ini adalah sifatnya iblis. Jadi kalau ada orang Islam ya, kemudian membaca tentang syariat Allah lalu dia timbang dengan logikanya, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut sedang menempuh jalannya iblis dalam memahami dalil. Adapun seorang muslim yang hanif, seorang muslim yang lurus, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung mentaatinya. Karena dia yakin, yakin-yakinnya bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada manusia, syariat apapun yang Allah tetapkan untuk manusia, itu pasti mengandung maslahat yang terbaik untuk manusia. Ya, jadi ini yang seharusnya kita ambil. Ya, adapun iblis, ya aba wastakbara. Ya, mereka mengabaikannya, mereka membelakangi Allah, mereka ya melanggar perintah Allah, wastakbara, dan merasa sombong. Jadi yang menyebabkan dia tidak mau mentaati perintah Allah adalah kesombongan. Ya, karena menurut logika dia itu lebih mulia dari api, sedangkan manusia dari tanah. Sehingga kita hati-hati ya terhadap sikap ujub diri ya. Karena seringkali kesombongan ya ini mendorong seseorang ya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang yang kafir, yaitu orang yang tidak mau ya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali untuk materinya cukup sampai di sini. Kalau ada yang pertanyaan silakan ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sampai sini aja ya pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu Dayalis muncul, cuma Afan nggak cukup waktunya, insya Allah besok Bu Dayalis ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.